Rinnegan tidak bereaksi sama sekali. Atau ini pertama kalinya Madara benar-benar takut. Karena yang dia hadapi bukan shinobi. Langit dunia ninja terbelah. Bukan karena meteor, bukan karena teknik segel, bukan karena perang besar, tapi karena sesuatu yang tidak memiliki cakra. Di tengah lembah yang sunyi, berdiri sosok legendaris Madara Uchiha. Rinnegannya menyala pelan. Tomoe berputar. Ia tersenyum tipis. Energi asing, gumamnya. Namun bukan senjutsu, bukan juga cakra berelemen. Udara bergetar, tanah pecah, pepohonan roboh tanpa disentuh. Dan dari celah dimensi itu, turun seorang pemuda berambut perak panjang, aura ungu putih, menyelimuti tubuhnya seperti api yang hidup. Itu bukan shinobi, itu adalah Son Gohan. Dalam wujud terkuatnya, Beast, Madara mengangkat tangan. Shinha Tensai, ledakan gravitasi menyapu lembah. Gunung retak, sungai terbelah, atmosfer bergetar. Namun, Gohan tidak bergerak. Bukan karena menahan, bukan karena menangkis, tapi karena gelombang gravitasi itu hancur sebelum menyentuhnya. Rinnegan membesar. Mustahil! Madara mengaktifkan limbo. Bayangan tak kasat mata di dimensi paralel menyerang dari sisi tak terlihat. Biasanya, tak ada yang mampu membaca serangan ini. Namun Gohan memiringkan kepala sepersekian detik. Lalu, crack. Limbo itu hancur, bukan disentuh, bukan dipukul, tapi terkoyak oleh tekanan aura. Madara mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, tanpa senyum. Energi ini tidak mengikuti hukum dunia ini. Kata Madara pelan. Cakra adalah campuran energi fisik dan spiritual. Ia punya pola. Ia punya alur. Rinnegan bisa membaca itu semua. Tapi aura Gohan itu adalah ki murni, tekanan, hidup, ledakan potensi biologis dan spiritual tanpa sistem tenketsu. Gohan mengangkat wajahnya, matanya kosong, tenang, dingin. Bukan kebencian, bukan ambisi. Hanya insting pelindung. Madara tersenyum lagi. Tapi kali ini tipis. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu dengan sesuatu yang lebih besar. Langit menghitam, batu, gunung, hutan semuanya terangkat ke udara. Bola raksasa terbentuk, menelan Gohan di pusat gravitasinya. Chibaku Tensai skala dewa, sebuah bulan mini, terbentuk dalam hitungan detik. Madara menghela napas puas. Tak ada makhluk yang bisa lolos dari pusat gravitasi absolut, sunyi, sepi, hening. Lalu, cahaya ungu menyembur dari dalam bola batu itu. Retakan menyebar. Bulan itu bergetar. Dan, boom, hancur. Hanya oleh satu teriakan. Gohan melayang di udara. Aura Beast membakar atmosfer. Jika ini terjadi di dunia Naruto, maka hukum kekuatan shinobi baru saja dilampaui. Madara kini benar-benar menatap serius. Kalau begitu, aku akan bertarung sebagai dewa. Perfect Susanoo muncul. Raksasa biru menjulang, pedang energi sepanjang gunung di tangannya. Satu ayunan, pegunungan rata. Dua ayunan, awan terbelah ribuan kilometer. Madara menyerang penuh. Pedang Susanoo turun dengan kekuatan penghancur benua. Namun, Gohan menghilang. Bukan teknik teleportasi. Bukan perpindahan ruang. Kecepatan murni. Rinnegan mencoba mengikuti. Gagal. Sharingan mencoba membaca pola gerakan. Tak ada pola. Tiba-tiba, Gohan muncul tepat di depan wajah Susanoo. Satu pukulan hanya satu krak. Perfect Susanoo retak. Madara membelalakan mata. Makhluk ini tidak memakai cakra, tidak mengikuti hukum ninjutsu, dan kekuatannya melampaui skala yang pernah ia hadapi. Madara melompat mundur. Untuk pertama kalinya sejak era peperangan klan, napasnya berat. Siapa kau sebenarnya? Gohan tidak menjawab. Auranya naik, tanah mulai menguap. Langit seperti sobek. Jika kekuatan ini dibandingkan dengan dunia Dragon Ball Super, maka levelnya sudah melampaui batas dewa kehancuran. Madara menyadari sesuatu. Ini bukan pertarungan teknik, bukan strategi,
bukan taktik. Ini adalah perbedaan dimensi eksistensi. Rinnegan tidak bisa menganalisis sesuatu yang tidak memiliki sistem cakra. Limbo tidak bisa menyentuh makhluk dengan reaksi di luar persepsi waktu. Gravitasi tak berarti bagi energi yang menembus ruang. Dan untuk pertama kalinya, Madara Uchiha merasakan sensasi yang sudah lama hilang, ketidakpastian. Madara mengumpulkan seluruh cakra. Sisa kekuatan Jubi, sisa ambisi, sisa harga diri. Jika aku harus jatuh, maka aku akan jatuh sebagai legenda. Ia menyerbu. Gohan menatapnya. Tak marah, tak benci, hanya fokus. Satu langkah, satu gerakan tangan, dan satu ledakan energi yang begitu padat hingga ruang di sekitarnya melipat. Cahaya menelan segalanya, lembah itu hilang. Gunung lenyap, atmosfer terbelah. Ketika cahaya mereda, Madara berdiri terengah. Susanoo hancur. Rinnegan redup, dan Gohan masih berdiri tanpa luka. Madara menatapnya lama. Aku mengerti sekarang, kau bukan bagian dari siklus kebencian, bukan bagian dari takdir dunia ini. Gohan hanya berkata pelan. Aku bertarung untuk melindungi. Aura Beast perlahan menghilang. Namun tepat saat semuanya tampak selesai, langit kembali retak. Bukan karena cakra, bukan karena ki, tapi karena sesuatu yang lebih besar lagi. Sebuah energi asing, jauh lebih kuno. Madara mengangkat kepala. Gohan memicingkan mata. Jika Madara saja tak mampu melawan Beast, maka apa yang akan terjadi jika makhluk di atas level Beast turun ke dunia shinobi? Dan pertanyaan yang lebih mengerikan. Apakah dunia Naruto cukup kuat untuk menahan perang semesta? Karena pada akhirnya, ini bukan soal siapa lebih kuat, tapi tentang satu fakta mengerikan. Di luar sistem cakra, ada kekuatan yang bahkan Rinnegan pun tak mampu pahami. Langit belum sepenuhnya pulih. Retakan dimensi masih menyisakan gema energi. Tanah bekas pertarungan berubah menjadi kawah raksasa. Dunia shinobi tidak pernah mengalami tekanan sebesar ini. Di tengah debu yang melayang pelan, Madara Uchiha masih berdiri. Rinnegannya redup, tapi belum mati. Di seberangnya, aura para ungu kembali menyala. San Gohan belum pergi. Dan kali ini, tatapannya berbeda. Madara tertawa pelan. Kekuatanmu melampaui skala dunia ini. Ia menutup satu mata. Lalu, cakra Jubi berdenyut hebat. Tubuhnya berubah tanduk muncul. Jubah putih berkibar. Kebenaran hitam melayang di belakangnya. Mode Rikudo sepenuhnya aktif. Jika sebelumnya, ia bertarung sebagai legenda. Sekarang ia bertarung sebagai entitas setengah dewa. Jika energimu tak punya sistem, maka aku akan menciptakan sistem untuk menghentikannya. Bola hitam melesat. True Seeking Orbs mampu menghapus ninjutsu, materi, bahkan regenerasi. Ia bukan sekadar serangan. Ia penghapusan eksistensi berbasis cakra. Bola itu menyentuh aura Gohan dan hancur tanpa ledakan, tanpa benturan, seolah menabrak dinding yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum shinobi. Madara membeku. Kalau begitu, aku akan menyerangmu sebelum kau sempat berpikir. Madara menghilang menggunakan teknik ruang waktu. Ia muncul di belakang Gohan dalam 1/1000.000 detik. Tombak cakra Rikudo menembus ke arah jantung. Namun, Gohan sudah memegang tombak itu. Bukan menangkis, bukan menghindar, ia menangkapnya. Seolah waktu bergerak lebih lambat baginya. Rinnegan mencoba membaca gerakan itu. Gagal lagi, karena Beast bukan hanya transformasi kekuatan. Ia adalah lonjakan reaksi instingtif absolut jika Sharingan membaca pola otot. Jika Rinnegan membaca aliran cakra, maka Beast membaca niat sebelum niat itu selesai terbentuk. Madara mundur untuk pertama kalinya. Keringat jatuh dari dahinya. Madara mengangkat tangan ke langit. Kalau dunia ini tak cukup, maka kita bertarung di dimensi lain. Ruang terbelah mereka masuk ke ruang kosong antar dimensi. Tempat gravitasi tak stabil hukum fisika, terdistorsi. Disinilah limbo menjadi sempurna. 4 bayangan tak terlihat menyerang bersamaan dari segala arah. Serangan multidimensi. Strategi sempurna. Gohan memejamkan mata, sunyi.
Lalu, aura Beast meledak ke segala arah. Bukan sebagai serangan, tapi sebagai tekanan eksistensi. Limbo tidak hancur karena dipukul. Ia runtuh karena tidak sanggup eksis dalam tekanan energi sebesar itu. Dimensi itu sendiri mulai retak. Madara melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat. Ruang menyerah. Madara terdiam. Ia telah melawan Hashirama. Ia telah melawan seluruh aliansi shinobi. Ia bahkan berdiri melawan takdir dunia. Namun ini berbeda. Ini bukan soal strategi. Ini bukan soal teknik. Ini soal skala. Ia akhirnya mengerti. Dunia shinobi dibangun di atas cakra. Semua teknik betapapun besarnya tetap mengikuti batas sistem itu. Sedangkan Gohan berasal dari semesta seperti Dragon Ball Super, di mana satu individu bisa mengguncang realitas hanya dengan peningkatan emosi. Madara tersenyum pahit. Jadi, ini rasanya berada di sisi yang lebih lemah. Madara tidak lari. Ia tidak memohon. Ia mengangkat kedua tangannya. Seluruh cakra yang tersisa terkumpul. Jubi meraung di dalam dirinya. Jika aku harus jatuh, maka jatuhku akan mengguncang dunia. Bola energi hitam putih terbentuk, lebih besar dari Chibaku Tensai, lebih padat dari meteor manapun, sebuah ledakan yang cukup untuk menghapus satu benua shinobi. Gohan membuka mata. Beast aura naik ke level yang lebih tinggi, rambutnya berkibar liar. Udara terbakar. Ia mengangkat satu tangan, hanya satu, dan mengumpulkan energi dalam kepalan kecil, padat terkontrol sunyi. Madara berteriak dan melemparkan serangan itu. Gohan melesat maju. Keduanya bertabrakan di tengah dimensi kosong. Tidak ada suara, tidak ada ledakan dramatis, hanya satu kilatan cahaya putih, dan kemudian, diam. Dimensi runtuh, ruang kembali normal. Madara terjatuh berlutut. Rinnegan berkedip, lalu meredup. Bukan karena hancur, tapi karena tak mampu lagi memproses sesuatu di luar batasnya. Di hadapannya, Gohan berdiri, napasnya sedikit berat, tapi tidak terluka. Madara menatapnya lama. Aku mengerti sekarang, kau bukan bagian dari siklus kebencian, bukan bagian dari takdir dunia ini. Gohan hanya berkata pelan. Aku bertarung untuk melindungi